Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Cok. Yuk. Kager. Jadi gini, Sob. Gua ada tugas di kampus. Katanya suruh bikin video wawancara. Nah, video wawancaranya tuh gua nggak tahu mau sama siapa gitu. Terus, Nah, materinya itu seputar audit. Materinya tuh Audit. kayak dasar-dasar audit doang, kayak pengertian kah, fungsi kah, jenis-jenis kah, pentingnya kah, kayak gitu. Sob, lo mau bantuin juga? boleh? Gue bantu apa? Gimana kalau misalkannya lo itu jadi targetnya, lo wawancara lo gitu? Tahu nggak sih audit itu apa? Kalau boleh jujur sih, audit itu gue nggak tahu. Cuman gue pernah denger namanya gitu loh. Jadi kan ada teman gue nih yang kerja di Indomaret. Saat gue ngobrol, kata dia itu, Real, nanti dulu ya lagi ada audit katanya. Loh, gue tuh penasaran audit itu apa gitu kan. Jadi gue nggak tahu audit itu apa, tapi gue pernah dengar. Oh, kalau kenapa sih kalau di audit itu kayak orang itu takut gitu? Nah, justru itu saya juga nggak tahu tugasnya apa. Saya pun Nah. penasaran gitu loh. Nih, ini untungnya gue itu nyari target buat wawancara. Gue mau menyampaikan bahwasanya audit itu apa sih? Nah, kok kalau misalkannya target yang di audit itu biasanya pada takut ataukah menyembunyikan kah atau apapun itu. Makanya gue sekarang ini mau nyari target itu buat menyampaikan kalau audit itu kayak gini. Kayak gimana tuh? Entah, gue juga bingung gitu kenapa setiap ada audit orang itu kayak ketakutan gitu loh. Sebenarnya tugas dia itu apa gitu loh. Gue juga nggak tahu. Nah, berhubung kita pembahasannya audit, nah pemeriksaan audit itu adalah pemeriksaan Pemeriksaan apa? laporan keuangan, laporan manajemen, banyak lagi kinerja, ada banyak itu sob. Nah, untuk pengertian audit itu Auditing atau audit adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis, di mana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, jadi itu adalah pengertian audit. So, menurut lu apa sih tadi yang lu tangkap? Oh, berarti dari cerita teman gue nih yang kemarin tuh ya Iya, yang dulu. di Indomaret itu, berarti ketika dia berbicara audit, berarti satu toko itu sedang diperiksa ya, hasil apa keuangannya ya, Sip. dan Oh. dokumen-dokumen lainnya ya. Sip. Tahu nggak sih lu itu tujuan audit itu buat apa? Nggak tahu. Nah, tujuan audit itu terutamanya untuk mendeteksi adanya kecurangan maupun kecurangan disengaja ataupun tidak disengaja. Itu biasanya kalau di dunia auditing itu disebutnya fraud kayak gitu. Nah, fraud itu juga bisa dilakukan oleh para manajer, oleh para petinggi, oleh para pegawainya sendiri pun. Nah, di situ audit bertujuan untuk mendeteksi adanya kecurangan, penyalahgunaan aset kah, aset yang enggak tercantum kah. Jadi kayak gitu. Di bagian materi dasar-dasar audit itu juga sob, ada yang namanya jenis audit. Itu ada dua jenis menurut pemeriksaannya, jenis audit menurut jenis pemeriksaannya. Nah, udah gitu ada
jenis audit menurut luas pemeriksaannya. Nah, yang pertama dulu kita nih, kalau misalnya jenis audit menurut jenis pemeriksaannya. Nah, yang pertama itu adalah audit laporan keuangan. Nah, ini yang diperiksa biasanya. Kalau itu laporan keuangan, nah kan itu terus audit operasional, audit ketaatan, sama audit kinerja. Nah, untuk audit laporan keuangan, enak bener Jo. Nah, untuk audit laporan keuangan itu biasanya apa ya, kayak temen lu tuh, itu biasanya perusahaannya itu yang paling utama itu audit laporan keuangan. Tergantung dia sih mesennya apa ke pihak auditor. Misalkannya dia mau mesen, tolong auditkan laporan keuangan saya, misalkannya kata perusahaan yang tadi itu. Nah, misalnya nanti auditor independen itu ngaudit perusahaan lu laporan keuangannya doang. Nah, udah gitu kalau misalkannya dia minta audit operasional itu biasanya bagian produksi. Misalkannya kayak manajemen. Nah, manajemen produksi yang bagian ngurusin divisi 1, divisi 2 ataupun apapun, misalkannya kayak perusahaan apa ya, perusahaan pembuatan mobil misalkan. Nah, di proses pembuatan mobil itu dari pemasangan spare part, pemasangan apapun itu nanti itu diperiksa apakah benar, apakah sudah standar kelayakan kayak gitu. Itu audit operasional nantinya. Nah, yang ketiga itu ada audit ketaatan. Audit ketaatan itu kayak gini, prosedur yang sudah ditetapkan oleh para petinggi perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah audit ketaatan. Audit ketaatan itu kayak mempertimbangkan kinerja bawahan, bukan kinerjanya sih ya, tapi kayak gini, dia dikasih standar oleh para petinggi perusahaan apakah si pegawainya atau manajernya itu mengikuti standar tersebut atau belum. Nah, itu ada auditnya. Nah, Bisa dibilang tadi itu SOP. Nah, bisa dibilang SOP kayak gitu. Itu juga SOP juga masuk ke audit operasional juga ada kayak gitu. Nah, udah gitu ada yang keempat itu audit kinerja. Audit kinerja itu misalkannya kinerja perusahaan itu dari tahun ke tahun menurun. Nah, apa sih yang menjadi kendalanya? Nah, itu yang diaudit. Misalkannya efektivitas dan efisiensi penggunaan bahan baku dan sumber daya apapun itu termasuk ke bagian ekonomis lah intinya. Ekonomis, efektivitas dan efisiensi itu nanti diaudit di situ, diaudit kinerja. Nah, jenis audit juga ada satu lagi sob, menurut luas pemeriksaannya itu. Yang pertama itu audit umum sama audit khusus. Nah, audit umum itu keseluruhan gitu, general, semuanya diperiksa, laporan keuangan kah, operasional kah, ketaatan kah, kinerja, itu semua yang tadi jenis-jenis audit yang menurut jenis pemeriksaannya itu diperiksa sama auditor semuanya. Jadi yang audit itu bukan satu orang. Nah, Bukan satu orang, gua bukan bertanya satu nih. jenis anjir. Iya, bukan satu jenis. Nah, gua mau nanya nih, biasanya itu yang audit itu dari tim audit itu berapa orang? Tak makan. Nah, biasanya itu nggak ditentukan orangnya. Ya, maksudnya berapa orang itu yang terjun audit? Kalau yang untuk terjun itu per tim, satu timnya bisa jadi 2 orang. Misalkannya ada tim bagian, misalkannya kita memeriksa general audit atau umumnya ini ya, jenis audit menurut luas pemeriksaannya itu umum. Kan diperiksanya banyak ya, laporan keuangan, operasional, ketaatan, kinerja itu kan banyak. Nah, biasanya ada tim khusus laporan keuangan kah, ada tim khusus operasional kah, ada tim khusus ini kah, ada tim khusus ini kah, kan itu banyak. Bisa jadi satu tim juga hanya 1 orang bisa jadi. Nanti kalau satu orang bukan tim dong. Berarti bukan tim tapi bagian. Iya, bagian ketaatan, bagian apapun, nah kayak gitu. Nah, misalkannya kita ngaudit perusahaan itu maunya diaudit umum secara keseluruhan, general itu kan. Nah, biasanya itu yang terjun 5k, 6k kayak gitu. Bahkan ada yang cuma berdua doang. Nah, khusus laporan keuangan 1 orang juga bisa itu mah, tapi efeknya capek gitu, pusing. Banyak itu sob, laporan keuangan jutaan, duit batur, sementara yang mikirannya itu kita gitu. Kita mikir ngitung-ngitung uang orang ya. Nah, sip kayak gitu. Inilah gua akuntansi, capek.
Nah, udah itu yang kedua ada audit khusus. Nah, audit khusus itu sesuai dengan yang diminta perusahaan pada auditor. Misalkan gue auditor, lu yang punya perusahaannya, lu bilang ke gua, Pak, saya mau diaudit, perusahaan saya mau diaudit, maksudnya kayak gitu. Nah, yang diaudit itu khusus bagian keuangannya aja, Pak ya, misalkannya kata lu ke gua. Nah, di situ kan udah ada perjanjian. Nah, yang diaudit itu laporan keuangannya aja. Nah, itu khusus di situ aja, nggak ke operasional, nggak kemana-mana. Oke, kita masuk ke bagian pentingnya audit. Nah, dari penjelasan gue yang sebelumnya itu, lu tau gak sih pentingnya audit? Yang gua tangkap ya dari penjelasan awal nyampe tadi lu ya. Jadi pentingnya audit itu untuk apa sih? Untuk memeriksa gitu, takut adanya kecurangan gitu loh. Sip. Itu yang gua tangkap itu. Nah, itu yang paling utama biasanya. Nah, yang lainnya itu ada yang namanya opini. Opini yang dikeluarkan auditor itu sangat penting bagi perusahaan yang mendapatkan. Nah, yang ada lagi sob, pentingnya itu langsung aja kita ya ke bagian opini. Nah, pentingnya audit itu nih, kalau misalnya laporan audit sudah laporan keuangan sudah diaudit, maka itu akan oke, siap. Nah, yang selanjutnya itu adalah laporan keuangan sudah diaudit dan dapat opini wajar yang tentunya. Yang kedua itu adalah opini. Kok langsung ke opini? Pentingnya audit ada opininya. Nah, di sini pentingnya audit itu kalau kita sudah diaudit itu ada catatan opini atau laporan auditor. Laporan auditor itu misalnya terdapat opini OTP, WTP. What the fuck? Wajar tanpa pengecualian. Nah, wajar tanpa pengecualian itu tandanya perusahaan itu sesuai menerbitkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, terus enggak ada kecurangan, terus enggak ada salah saji material ataupun salah saji yang lainnya. Itu nanti akan keluar WTP. Nah, WTP ini atau wajar tanpa pengecualian ini sangat sangat bagus meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan para investor, pemilik perusahaan, yang lain-lain. WTP wajar tanpa pengecualian, tandanya perusahaan ini jujur. Terus perusahaan ini operasionalnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik itu pencatatan keuangan ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu SPT. SPT itu biasanya laporan perpajakan itu soal. Nah, kalau perusahaan yang sudah diaudit dan SPT-nya itu sudah diaudit pula gitu kan, tandanya perpajakan mereka itu sudah memenuhi syarat gitu. Ini udah dibayarkan, ini belum dibayarkan, atau ini jadi hutang, itu nanti akan ketahuan sama auditor. Jadi perpajakan itu nggak ada yang namanya bolos-bolos kayak gitu, bolong-bolong kayak gitu. Jadi untungnya ada auditor itu kayak gitu. Perusahaan juga kan enak kalau misalnya SPT-nya udah ada jejak dari auditor, itu kan enak. Jadi kepada para investor dan pemilik perusahaan juga atau petinggi-petingginya juga nggak malu gitu kalau misalnya perusahaan itu jujur bayar pajak gitu. Nah, untuk yang keempat itu diaudit juga, itu nanti akan ketahuan aset perusahaan berapa. Nah, untuk perusahaan yang asetnya 25 miliar itu akan masuk ke audited financial statement ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Nah, kayak gitu sob. Nah, jadi auditor juga kan perusahaan-perusahaan yang gede kayak gitu kan asetnya kan enak buat negara, pajaknya meningkat, masukan buat negara meningkat. Nah, ada auditor itu kayak gitu. Takutnya ada perusahaan yang
yang menyembunyikan asetnya gitu. Misalkannya dia udah 25 miliar tapi di laporan keuangannya dia masih 23, kan nggak masuk ke itu. Nah makanya itu ada auditor juga penting buat itu mendeteksi bahwa ada perusahaan yang kaya gitu. Harusnya udah masuk ke departemen perdagangan dan perindustrian, itu malah belum. Kan untung lagi buat negara, untung lagi kan rugi kalau misalnya buat negara kalau dia belum masuk ke departemen. Udah gue pulang sob. Udah gitu. Udah gitulah, itu doang. Jadi cuma Ngopi dulu nggak? enggak lah, udah gue pulang aja kan. Yang penting gua udah menyampaikan gitu, contohnya kayak gitu menyampaikannya kan, lu yang disampaikan sama gua lu dapat memahami dan targetnya juga dapat apa ya, dapat ilmu baru gitu kan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya. Udah mungkin itu doang. Gua mau pulang, gua mau makan, mandi, kebetulan udah. Oke, ya. Yuk.